Ya, diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan 13. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Itulah nats buat kita untuk hari ini yang ditulis daripada Yakobus, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya pada awalnya Yakobus belum menjadi orang percaya sampai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dan dia adalah juga putra dari Maria dan Yusuf, saudara seibu daripada Yesus. Kemudian ia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, mengepalai dewan, diteruskan, dan ia juga berada di dalam kumpulan orang-orang yang menantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pantekosta. Namun pengajaran Yakobus dapat disamakan dengan kitab Amsal dan pengajaran Yesus, terutama pengajaran tentang khotbah di atas bukit. Penekanan daripada surat Yakobus adalah menunjukkan kepada yang betapa pentingnya melakukan perbuatan baik dalam kehidupan orang-orang percaya. Kata kunci dari pengajarannya adalah agama yang murni dan kesabaran. Agama yang murni dan kesabaran. Kita diselamatkan karena iman, tetapi iman yang menyelamatkan ini tidak pernah berdiri sendiri dan juga harus dengan perbuatan, mulai ketaatan dan buah dari orang percaya. Mari kita fokus kepada kata iman, firman, dan perbuatan. Iman dan perbuatan yang baik bukanlah iman yang sejati. Kita haruslah menjadi pelaku firman itu sendiri dan bukan hanya pendengarnya saja. Oleh sebab itu haruslah berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yakobus dalam suratnya Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 25 mengatakan sebagai berikut. Sebab jika seorang hidup mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah sempurna seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa menaati hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita mencoba mengumpulkan ingatan kita kepada kejadian-kejadian atau hubungan antara iman, firman, dan perbuatan. Karena iman
tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Beberapa di bawah ini hubungan antara iman, firman, dan perbuatan. Yang pertama, dalam suatu undangan, suatu pesta, Maria, ibu Yesus, mengetahui yang punya hajatan, yang punya pesta kehabisan anggur, lalu berkata kepada pekerja yang ada di situ, apa saja yang nanti dikatakan olehnya, maksudnya yang dikatakan oleh Yesus, maka perbuatlah demikian. Lalu beberapa saat kemudian, Yesus berkata, isilah air pada tempayan-tempayan itu, dan serahkanlah kepada penanggung jawab pesta. Karena air itulah berubah menjadi anggur yang sempurna. Jadi, yang mana di sana firman, yang mana iman, dan yang mana menjadi perbuatan kita, perbuatannya. Imannya adalah Maria yakin dan sangat yakin Yesus bisa melakukan pembuatan anggur itu. Sedangkan firman-Nya adalah isilah air ke tempayan itu. Sedangkan perbuatan yang ada di sana adalah berikanlah kepada penanggung jawab pesta setelah air diceduk dari tempayan. Dalam kasus hancurnya kota Sodom dan Gomora, di mana Tuhan ingin menyelamatkan keluarga Lot, orang baik di mata Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, supaya mereka sekeluarga segera lari sekencang-kencangnya ke bukit gunung dan tidak boleh menoleh ke belakang. Namun Sarah, istri Lot, menjadi tiang garam. Di mana imannya, mana firman-Nya, dan mana perbuatannya. Imannya adalah keluarga Lot percaya kepada Tuhan, itulah imannya. Sedangkan firman yang melandasi ialah jangan menoleh ke belakang sebelum sampai ke bukit gunung. Sedangkan perbuatan yang mereka lakukan, mereka semua berlari seperti perintah Tuhan. Namun Sarah, istri Lot, di tengah perjalanannya atau pelarian itu, menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Sebagai konsekuensi daripada ketidaktaatan kepada Allah. Kenapa terjadi demikian? Apakah Sarah, istri daripada Lot, tidak percaya atas janji Tuhan? Percaya sebenarnya, sangat percaya, karena dia juga ikut lari, karena dia ingin mengetahui dan ingat akan harta bendanya di Sodom dan Gomora. Maka dia lupa firman Tuhan, yaitu jangan menoleh ke belakang. Itulah kesalahan daripada Sarah. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, pil tina adalah obat malaria. Untuk itu apakah firman-Nya, mana imannya, dan manakah perbuatannya? Karena ini bukan kutipan dari kitab suci, tetapi pengalaman kita sehari-hari. Imannya di sanalah pil tina itu sudah terbukti menjadi obat mujarab. Sedangkan firman sebenarnya yang menjalaninya adalah minumlah supaya kamu sehat. Sedangkan perbuat yang harus dilakukan adalah tentu harus mengambil ke apotek atau ke warung terdekat. Jadi kalau salah satu di antara ketiga ini tidak dilakukan, maka dia tidak akan sembuh, kira-kira begitu. Karena Allah salah satu tidak dilakukan, maka sia-sialah semuanya yang ada di dalam firman itu. Sekarang cobalah kita aplikasikan di dalam keadaan hidup kita sehari-hari. Bagaimana perilaku kepaduan antara iman, firman, dan perbuatan tersebut. Seperti cerita di bawah ini. Walaupun ini cuma cerita fiktif, cerita iman, carilah di sana cerita iman, firman, dan perbuatannya. Ada seorang pengusaha sukses, kaya raya. Menjelang tuanya dia ingin menabung kebaikan setelah kehidupan di bumi selesai nanti. Dia juga ingin mendapat tempat
di Yerusalem baru, maksudnya di surga nantinya. Dia juga cukup dikenal dalam jemaat gerejanya, dan sesekali sumbangannya juga cukup besar dan tinggi. Dan pada acara-acara lelang, dia juga cukup dikenal, disegani anggota jemaat. Namun tetaplah dia seorang pebisnis handal dengan segala perhitungan loss and profit atau untung rugi usaha. Karena kesibukan bisnisnya sehari-hari untuk membaca dan mendalami Alkitab, dia memang agak tertinggal, kurang. Tetapi dia cukup mengerti akan filsafat tabur tuai. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Seperti pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dalam pengajarannya sehari-hari. Dia juga paham tentang iman dan perbuatan sebagaimana yang dibacakan hari ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada suatu minggu pagi, hendak ke gereja, dia berminat membagi-bagikan sebagian kecil dari uang kepada orang-orang miskin nanti di jalanan, serta menyumbang di gereja melalui pengumpulan perpuluhan atau kolekte. Lalu dia menyiapkan uangnya 3 juta rupiah. Di tengah jalan menuju gereja, dia melihat kerumunan manusia yang besar, sangat banyak. Dia ingin membagi-bagikan rezeki di sana, tetapi hatinya mulai ragu dan takut karena banyaknya orang-orang yang berkerumun. Dia ingat tabur tuai yang tadi. Begitu dia membuka kaca mobilnya dan ingin melambaikan uang yang akan dibagi-bagikannya, tiba-tibalah dia menggigil ketakutan karena banyaknya orang-orang berlarian ke arahnya dan ke arah mobilnya. Dia takut terjadi keributan dan perebutan uang, atau malah mungkin penggoresan perusakan kepada mobilnya di dalam desakan orang-orang banyak itu. Segeralah dia menyuruh sopirnya tancap gas, dan dia belum sempat membagikan uangnya kepada seorang pun di sana. Dia lebih mementingkan keselamatan mobil dan dirinya sendiri. Lalu dia terus menuju gereja. Sewaktu pengumpulan persembahan atau perpuluhan, dia melirik ke sana, ke kiri, ke kanan, bahwa orang-orang yang memasukkan perpuluhan dengan kepalan tangan supaya tidak dilihat orang, tentu nilai uang yang dimasukkan ke dalam perpuluhan itu. Si pengusaha tadinya berpikir, biarlah kusumbangkan dalam kolekte perpuluhan, tetapi karena dia ingat tidak banyak yang tahu akan nilai sumbangannya itu karena diberikan tertutup, sehingga dia memasukkan sebanyak hanya 300.000 rupiah, dijatuhkannya agak dari atas supaya dilihat orang. Memang ada yang melihat deretan-deretan di tempat duduknya. Tiba-tiba saja pikiran bisnisnya timbul, akan lebih baiklah sisa uang itu kubagikan buat karyawan saya di kantor, agar mereka lebih rajin bekerja, pikirnya di dalam hatinya. Keesokan harinya di kantornya, dia sudah sampai di kantornya, hitungan untung rugi keluar juga dari otaknya. Dan dia juga tahu sedikit dari firman yang mengatakan, biarlah kau bekerja supaya kau makan, karena orang-orang malas tidak akan makan. Si pengusaha berpikir hanya orang-orang yang berprestasi yang harus mendapat bonus. Tidak ada cerita dapat bonus sebelum mereka bekerja. Akhir cerita, uang yang tadinya akan disumbangkannya itu nyaris kembali lagi ke rumah dengan utuh, karena tidak ada yang diberikan, baik kepada pengemis-pengemis, orang-orang di jalan itu, maupun ke gereja seperti pikirannya semula. Itulah kehidupan ini. Nikmat dunia mengalahkan nikmat niat baik. Ketulusan awal dari maksud perbuatan baik, di mana meredupnya keimanan. Kiranya renungan ini bermanfaat untuk menguatkan dan menguat iman kita sekalian. Amin.